Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 43. Pasangan gila. Winda hanya menghela nafas dan geleng-geleng kepala, melihat adik dan suaminya itu bertengkar hanya karena masalah sepele. Winda pun mulai menyantap makanannya. Sedikit demi sedikit makanannya sudah hampir habis. Winda menoleh ke arah John, dia sadar jika sedari tadi pria dingin itu hanya menatapnya terus-menerus. "Kau tidak makan. Aku lihat kau hanya menatapku sedari tadi," tanya Winda. "Aku sudah makan," jawabnya singkat. "Benarkah?" John mengangguk sembari menuangkan air putih ke dalam gelas lalu memberikannya pada Winda. Naya yang melihatnya pun juga menyodorkan gelasnya agar dituangkan air putih juga oleh John. Namun keinginannya itu sia-sia. John malah menyodorkan balik tempat air minum tadi kepada Naya. "Tuang sendiri, bukankah kau memiliki tangan yang lengkap?" ucap John ketus. "Cih, kakakku juga memiliki tangan yang lengkap. Kenapa kau masih menuangkan dia minum? Dasar cari perhatian," cetus Naya sangat kesal. Winda yang mendengar ucapan Naya pun malah tergelak. Dia tertawa dengan kerasnya. Perkataan Naya ada benarnya. Dia tahu jika John sedang mencoba mencari perhatiannya. Mereka tertawa bersama. Naya merasa senang bisa melihat sang kakak bisa tersenyum kembali. Setelah beberapa hari ia terus murung. Begitupun dengan John. Ada perasaan lega di hatinya melihat senyuman terukir di wajah Winda. Sedikit demi sedikit kerasnya hati Winda mulai luluh. Meskipun dia sebenarnya tidak tahu jika Winda sudah memaafkannya sejak beberapa hari yang lalu. Hanya saja gadis itu ingin melihat sampai di mana perjuangan pria dingin itu untuk meluluhkan hatinya. Ternyata dia sangat bersungguh-sungguh mengaku salah dan meminta maaf. "Cantik, kau sangat cantik," Winda jika tersenyum. "Maafkan aku yang sudah membuatmu terluka," batin John. Dasar pria dingin. Entah mencoba sampai sekuat apa untuk menjadi manis. Tetap saja wajahmu itu datar dan memancarkan aura dingin. Sangat menggemaskan, batin Winda. Setelah selesai makan malam, Winda dan Naya sedang duduk menonton TV di ruang santai. Winda menoleh ke kiri dan kanan, mencari-cari sosok John. Pria dingin itu tidak menampakkan batang hidungnya sejak tadi. Terdengar suara piring dan sendok yang sedang beradu dari arah dapur. Winda merasa penasaran. Ia pun beranjak dari duduknya. "Kak, kau mau kemana? Filmnya bentar mulai loh," tanya Naya yang melihat sang kakak beranjak dari duduknya. "Sebentar, kakak mau lihat kakak iparmu dulu." "Kenapa dia sangat lama sekali tidak kembali dari dapur?" jawab Winda. Raut wajah cemas tergambar di wajahnya. "Khawatir ya?" ledek Naya. Winda hanya melirik tajam lalu berjalan menuju dapur. Sesampainya di dapur dia melihat John yang tengah berdiri membelakangi wastafel. Winda pun menghampirinya. "Apa mau dibantu?" tawar Winda. John pun menoleh dan tersenyum pada gadis itu. "Tidak usah, tunggulah di dalam. Aku akan segera kembali." "Kau yakin? Tidak mau ku bantu? Aku tidak akan menawarkan tawaran untuk kedua kalinya," ucap Winda. "Tidak gadis bodoh. Pergilah, jangan menggangguku," ucap John. "Baiklah aku pergi." Winda pun melangkah pergi. Namun tanpa sengaja Winda terpeleset lagi. Tapi kini dia tidak sampai jatuh. Karena tangannya masih sempat berpegangan di keran wastafel. Huff, hampir saja. Winda menghela nafas lega. Akan tetapi Winda tidak sadar jika apa yang dia lakukan berdampak lain pada seseorang. Yang tak lain adalah John. Pria itu tersembur air keran wastafel baju dan celemeknya semua basah. Begitupun dengan wajah dan rambutnya. "Astaga, John, maafkan aku.
Winda merasa tidak enak, dia memegangi bagian depan baju John yang basah. Pria itu hanya menatapnya datar. Namun, tiba-tiba saja, biuah. Wajah dan baju yang Winda kenakan basah tersembur air. John sengaja melakukannya. Pria dingin itu tertawa dengan kerasnya. Dia terus menyemburkan air pada Winda. John berhenti. Basah, au. Winda mencoba menghentikan tangan John namun tidak bisa. Mau tidak mau dia pun membalas perbuatan pria dingin itu. Hingga terjadilah banjir bandang di lantai dapur saat itu. Mereka berdua bagaikan anak kecil yang sedang bermain air. Tersenyum dan tertawa riang, tak jarang juga John memeluk tubuh Winda untuk menghentikan tangan gadis itu yang terus menyemburkan air padanya. Mereka berdua tidak menyadari jika ada sepasang mata yang sedang memperhatikan. Naya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Melihat sepasang suami istri itu, yang sedang melakukan hal konyol. Lihatlah, jika sedang bertengkar mereka sudah seperti anjing dan kucing. Tapi jika sudah berbaikan, selalu saja berbuat hal konyol. Aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiran pasangan gila ini. Gumam Naya. Setelah selesai basah-basahan, Winda dan John ganti baju bersama di kamar. John ganti baju di kamar mandi dan Winda tetap di dalam kamar. Winda menghela nafas panjang ketika ia sadar piyama tidurnya semuanya sudah kotor. Dan yang tadi adalah terakhir. Winda menggaruk-garuk kepalanya sembari menatap gaun malam yang berwarna merah maron. Itu adalah gaun malam pemberian Regatta sebagai hadiah pernikahannya. Tidak mungkin, Winda tidak mungkin mengenakan gaun malam itu. Karena sangat seksi pikirnya. Gaun malam yang hanya terikat tali saja. Winda bergidik ngeri membayangkan tubuhnya yang dibalut oleh gaun malam itu. Tapi mau bagaimana lagi? Sedari tadi John sudah mengetuk pintu kamar mandi dari dalam. Dan berteriak apakah Winda sudah selesai ganti baju. Akhirnya gadis itu mau tidak mau mengenakan gaun malam merah maron itu. Meskipun tidak nyaman tapi terpaksa. Sudah keluarlah. Ucap Winda dengan nada pelan. John pun segera melangkah keluar dari dalam kamar mandi. Ia terkejut melihat Winda yang mengenakan gaun malam. Tidak seperti biasanya. Bisakah kau membantuku mengikat ini? Ucap Winda dengan wajah yang bersemu. Berbaliklah. Sambut John seraya membalikan tubuh Winda. Pria dingin itu pun mengikatkan tali gaun malam Winda dengan perlahan. Dihirupnya aroma rambut gadis itu yang begitu wangi. Seutas senyuman pun terukir di wajah tampannya. Apa sudah selesai? Tanya Winda. Belum. Jawabnya singkat dengan tersenyum miring. Padahal sudah selesai sedari tadi. Tapi dengan otak nakalnya, John sangat nyaman di posisi sekarang. Mengikat begitu saja kau lama sekali. Gerutu Winda. Setelah selesai Winda dan John pun keluar kamar bersama. Winda menuju ruang santai dan John ke arah dapur. Mau apa lagi dia ke dapur? Batin Winda. Ketika melihat John berjalan menuju dapur. Winda pun ikut bergabung dengan Naya yang sudah stay sedari tadi di depan TV. Sudah mulai gak? Tanyanya seraya duduk di sebelah sang adik. Baru aja kak. Kakak ipar di mana? Tanya Naya kembali. Bentar ya kak. Naya pun beranjak dari duduknya. Mau kemana? Winda menarik tangan sang adik. Sebentar saja kak. Naya tertawa kecil lalu segera berlari menuju dapur. Jangan mengganggunya lagi Nay, kau selalu saja mengganggunya. Teriak Winda. Naya pun tidak mau dengar. Dia tetap berlari menghampiri sang kakak ipar. Yang tengah meminum sebotol air dingin dari dalam lemari es. Ada apa? Tanya John ketus ketika melihat Naya sudah menyeringai di sampingnya. Cih, dasar pemarahan. Aku kesini hanya ingin bilang kalau Kak Winda,
mau makan buah apel. Ucap Naya. Terus, John mengernyit. Bawakan ini padanya. John meraih keranjang buah yang ada di dalam lemari es lalu memberikannya pada Naya. Huff. Naya menghela nafas sembari memutar bola matanya. Kau itu sungguh tidak peka ya kakak ipar, sambungnya setengah berbisik. John menyipitkan matanya menatap Naya dengan lekat. Pergilah, aku sedang lelah Nay. Jangan mengajak ribut diriku. Siapa juga yang mau ajak ribut dirimu? Maksudku itu, kau harus mengupaskan buah itu. Lalu membawanya ke sana, pasti Kak Winda akan merasa kau adalah pria yang sangat perhatian. Percaya denganku. Tutur Naya. Benarkah? Kau tidak sedang mengerjaiku kan? Untuk apa aku mengerjaimu kakak ipar? Aku tidak akan berani, Naya tersenyum paksa, karena memang dari awal dia berniat untuk mengerjai John. Namun tiba-tiba saja, terdengar suara Winda yang berteriak dari arah ruang santai. Memanggil-manggil nama Naya. Naya. Nay. Kakak ipar aku pergi dulu. Kakak sudah memanggilku. Lakukan saja yang tadi aku bilang, oke. Ucap Naya seraya berlari meninggalkan John. Sepeninggal Naya, John menatap keranjang buah itu. Berkali-kali ia menghela nafas dan berpikir panjang. Ia pun langsung mengambil sebilah pisau buah dan mengupaskannya pada beberapa buah apel. Menyusunnya di piring lengkap dengan garpu kecil. Mengapa aku merasa seperti orang bodoh? Gadis nakal itu mungkin sedang mengerjaiku. Awas saja jika aku tahu dia benar-benar mengerjaiku. Aku rasa aku begitu lelah. Hari ini aku sudah menjadi budak si gadis bodoh. Kenapa aku begitu susah payah hanya agar dia berhenti marah? Seharusnya dia yang berusaha menangkan amarahku. Karena penyebab aku marah adalah dia. Huff. John terus menggerutui dirinya sendiri. Kebodohan yang ia lakukan sepanjang hari ini. Sampai-sampai otot-otot lehernya menegang. Lelah, sangat lelah rasanya. John hampir terjatuh karena kepalanya yang begitu pusing. Langkah kaki John terdengar di telinga Winda. Saat dia berjalan menyusuri lorong menuju ruang santai. Tempat di mana dua gadis itu sedang menikmati sebuah film action di TV. Winda mengedarkan pandangannya ke arah sumber suara langkah. Didapatinya John yang tengah membawa sebuah piring putih berisi buah apel di tangan kanannya. Kau dari mana saja John? Filmnya sudah mulai sejak tadi, tanya Winda mengerutkan keningnya. John tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia malah langsung duduk di tengah-tengah dua gadis itu. Menggeser tubuh Naya hingga menabrak pinggiran sofa. Au! Kakak ipar kau sudah tidak waras, ringis Naya kesakitan memegangi punggungnya. Ini rumahku, terserah aku mau duduk dimanapun. Sahut John ketus. Sudah, berhentilah bertengkar. Teriak Winda. Membuat kedua orang yang labil sedang bertengkar itu, seketika terdiam. John dan Naya saling menatap dengan kilatan-kilatan petir tersambar di antara keduanya. Tidak terasa setengah jam sudah berlalu. Suasana di ruangan itu masih sama seperti sebelumnya. Sangat-sangat membosankan untuk John. Karena jujur saja menonton film bukanlah hobi ataupun hal yang dia sukai. Jika bukan karena Winda, ia tidak akan mau bertahan lama duduk menonton film yang dianggapnya itu membosankan. Kau mau kemana anak nakal? Cegah John ketika merasakan gadis di sebelah kirinya itu beranjak. Aku mengantuk, besok aku masih harus sekolah. Hoam. Jawab Naya seraya menutupi mulut dengan telapak tangan, menguap. Baiklah, pergi sana besok kau tidak boleh telat bangun. Sahut Winda yang ikut menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar TV. Seakan enggan untuk melewatkan satu adegan pun dalam film kesukaannya itu. Naya pun pergi.
Berselang 5 menit, John pun juga ikut beranjak. Ia berniat untuk mengambilkan obat dari dokter yang harus diminum oleh Winda. Namun ketika hendak pergi, Winda menarik tangannya. "Kau mau kemana? Apa kau mau meninggalkanku juga seperti Naya?" tanya Winda dengan mata yang masih menatap terus ke layar TV. John menghela nafas pelan. "Kau boleh menyukai film ini, tapi jangan sampai melupakan kesehatan. Dasar gadis bodoh, kau melupakan obatmu," ucapnya menggerutu. "Oh iya? Bisakah kau mengambilkannya? Please?" Winda memasang wajah manis, dengan mata yang dikedip-kedipkan. "Cih, sangat menggelikan," ia mengedipkan kedua bahunya lalu melangkah pergi. Setelah sampai di depan pintu kamar, ia kembali menoleh ke arah Winda. Dilihatnya wajah serius Winda, yang hampir tidak mengedipkan matanya saat menonton. "Lihatlah, dia menatap film itu sampai tidak berkedip, bahkan tidak sempat menatapku yang duduk di sebelahnya. Apa dia lebih menyukai film itu daripada aku?" gerutunya kembali. Setelah mengambilkan obat Winda dan mengambil air di gelas, La pun kembali duduk di sebelah gadis itu. "Ini minumlah lebih dulu," ucapnya menyodorkan gelas dan obat pada Winda. Winda meraih obat dan air di gelas, meminumnya dengan cepat. "Terima kasih," ucapnya dengan tersenyum pada John. "Aku merasa sudah seperti pembantunya," gumam John sembari menghela nafas panjang dan menyandarkan kepalanya. "Kau bilang apa?" tanya Winda tiba-tiba. "Aku tidak bilang apa-apa. Lanjutkan saja tontonanmu," sahutnya malas. "Kenapa nada bicaramu seperti itu? Apa kau tidak suka dengan film ini?" tanya Winda lagi. "Tidak usah menghiraukanku," menunjuk layar TV. "Kau sangat aneh, pria dingin," ucap Winda kembali menonton film. Baginya sikap John tidak penting, karena sudah biasa pria dingin itu begitu. Bahkan bisa lebih parah anehnya dari sekarang. Bersambung.